Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikomang Ayura Tiasrati dengan NIM F521245051. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penarikan kesimpulan logis menggunakan aturan inferensi serta pembuktian matematis secara langsung maupun edukasi. Nah, tugas ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir deduktif dan memahami struktur logika dalam matematika. Nah, soal pertama, dalam modus ponens diberikan premis seperti pada layar. Nah, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Nah, dengan simbolik ditulis P premis Q, saya belajar P. Nah, dari kedua premis tersebut, kita diminta menggunakan aturan modus ponens untuk menentukan kesimpulan logisnya. Nah, langkah-langkahnya, premis pertama menyatakan bahwa jika P benar, maka Q juga benar. Nah, premis kedua menyatakan bahwa P memang benar, yaitu saya belajar. Nah, berdasarkan aturan modus ponens, jika P premis Q dan P benar, maka dapat disimpulkan bahwa Q juga benar. Nah, kesimpulannya juga saya lulus ujian. Nah, alasan logisnya, karena dalam logika, modus ponens menyatakan bahwa jika suatu implikasi benar dan setiap bagian awalnya benar, maka bagian akhirnya juga pasti benar. Nah, yang kedua yaitu bukti langsungnya. Nah, buktikan bahwa jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, misalkan N adalah bilangan ganjil, maka dapat ditulis sebagai N sama dengan 2K tambah 1, di mana K adalah bilangan bulat. Nah, yang kedua, sekarang kita kuadratkan kedua sisinya. Nah, N kuadrat sama dengan 2K tambah 1 kuadrat sama dengan 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Nah, bentuk ini dapat ditulis sebagai N kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2K kuadrat tambah 2K ditambah 1. Nah, karena 2K kuadrat tambah 2K adalah bilangan bulat, maka hasilnya terbentuk 2M plus 1 yang menunjukkan bilangan ganjil. Nah, jika N ini adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat merupakan bilangan ganjil. Inilah contoh metode bukti langsung karena jika membuktikan dari definisi awal secara logis tanpa menggunakan kontradiksi dan induksi. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian induksi matematika, yaitu membuktikan penggunaan eduksi matematika bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian-sekian ditambah 2N sama dengan N dikali N plus 1. Nah, langkah-langkah pembuktiannya yaitu langkah pertama dengan basis eduksi. Nah, untuk N sama dengan 1, di bagian sisi kiri sama dengan 2, dan bagian sisi kanan 1 dikali 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, keduanya sama jika benar untuk N sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah kedua, hipotesis induksi, di mana diasumsikan rumus benar untuk N sama dengan K, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 sekian-sekian ditambah 2K sama dengan K dikali K plus 1. Nah, yang ketiga yaitu langkah induksi. Sekarang kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1, di mana 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian-sekian tambah 2K tambah 2 dikali K plus 1 dengan menggunakan hipotesis induksi sama dengan K dikali K plus 1 tambah 2 dikali K plus 1. Nah, difaktorkan K ditambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1 sehingga dengan prinsip induksi matematika, rumus 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian-sekian, 2N sama dengan N dikali N plus 1 benar untuk semua bilangan asli N. Jadi dari 3 persoalan tugas ini, kita telah mempelajari dari logika inferensi atau modus ponens untuk menarik kesimpulan yang valid. Nah, bukti langsungnya itu untuk menunjukkan sifat dari bilangan ganjil.
Nah, di bagian induksi matematikanya, untuk membuktikan kebenaran rumus umum deret bilangan genap. Nah, dengan memahami ketiga metode ini, kita jadi lebih terlatih dalam berpikir logis dan sistematis. Nah, ini sangat penting dalam bidang matematika atau di bagian logika diskrit. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai penarikan kesimpulan logis menggunakan aturan inferensi serta pembuktian matematis, baik secara langsung maupun induksi. Cukup sekian untuk video tugas kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tugas video berikutnya.